Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, Bapak-bapak hadirin jamaah majelis taklim Masjid At-Taqwa rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah kita masih dapat berkumpul bermuajahah bertemu kembali di masjid yang mulia ini dalam rangka kita bersama-sama ta'lim, bersama-sama ngaji. Mudah-mudahan dengan niat yang ikhlas duduknya kita di masjid ini, hadirnya kita di masjid ini, Allah Subhanahu wa taala akan ampuni dosa-dosa kita. Allah akan tambahkan wawasan, pengetahuan serta ilmu yang bermanfaat dan senantiasa kita mendapatkan limpahan barokah serta ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap dilimpahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya serta pengikutnya ila yaumil qiyamah. Hadirin yang dirahmati Allah, mari kita lanjutkan kajian kita, kajian kitab Hadis Arba'in atau 40 hadis karya Imam Nawawi rahimahullah taala. Yang insyaallah pada kesempatan ini kita sampai di hadis yang ke-12. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Hadisun hasanun rawahu Tirmidzi wa ghairuhu. Riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, min husni islamil mar'i, di antara baiknya Islam seseorang itu tarkuhu ma la ya'nihi, meninggalkan apa yang tidak pantas baginya. Hadis riwayat Tirmidzi. Hadir rahmati Allah, hadis ini pendek ya. Diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah. Biografinya sudah sering kita bahas ya. Nama aslinya adalah Abdurrahman bin Sakhr. Julukannya adalah Abu Hurairah, bapaknya kucing. Beliau berkata bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Jadi di antara baiknya Islam seseorang adalah meninggalkan sesuatu yang memang tidak layak bagi, tidak pantas baginya. Ini tentu kita dalam beragama menjadi seorang muslim hendaknya secara menyeluruh, secara kafah. Sebagaimana Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang beriman, masuklah ke dalam Islam itu secara kafah. Jadi secara kafah itu ya menyeluruh, tidak separoh-separoh, tidak setengah-setengah. Ya. Dan komponen dalam agama kita itu terdiri dari 3 ya. Terdiri dari 3. Kalau dalam hadis Jibril, hadis di awal-awal kitab besar Arba'in itu ya, bagaimana malaikat Jibril itu mengajarkan kepada kita tentang agama, ya. Yaitu agama kita itu dari iman, ya, Islam dan ihsan. Iman, Islam dan ihsan.
Jadi tidak hanya cukup dengan iman saja, akan tetapi Islam ini adalah syariat. Bagaimana kita menjalankan perintah-perintah Allah. Kalau kita beriman kepada Allah, ya, meyakini sepenuh hati bahwasanya tidak ada yang wajib disembah kecuali Allah, maka apa yang diperintahkan kita laksanakan. Nah, maka dalam Islam itulah rukun Islam itu, nah, 5 pondasi, 5 dasar hukum Islam itu ya harus kita amalkan. Begitu juga dengan ihsan, ya, dilengkapi dengan ihsan, itu akhlak. Bagaimana kita menjalin hubungan baik dengan Allah, hablum minallah, juga hubungan baik dengan sesama, muamalah kita. Nah, itulah agama kita. Maka seseorang akan dianggap baik Islamnya manakala dia menjalankan dengan menyeluruh, ya, menyeluruh ajaran-ajaran Islam. Maka tidak pantas manakala seorang Muslim melakukan sesuatu perbuatan-perbuatan yang tidak diajarkan, ya, oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak dicontohkan ataupun tidak ada perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, maka dalam hadis ini termasuk baiknya Islam seorang itu, ya, manakala meninggalkan sesuatu yang memang tidak layak, tidak pantas. Kira-kira dalam ajaran agama kita ini yang tidak pantas bagi kita itu apa? Ini jangan dilakukan. Ini meliputi keseluruhannya, ya, baik itu ucapan, ya, perbuatan atau sikap, ya, termasuk akhlak, ya. Kadang kan ya akhlak gitu, ya, kebiasaan atau perbuatan, atau juga berupa harta, makanan, ya, adat istiadat. Nah, ini kalau tidak pantas, ya, maka tinggalkan. Nah, baru itu disebut orang yang Islamnya baik. Dalam hal misalnya ucapan, tutur kata, kira-kira yang tidak pantas dalam ajaran Islam itu perkataan yang bagaimana? Ya tentu perkataan yang tidak baik, perkataan yang ketika kita ucapkan kita mendapatkan dosa, itulah yang tidak pantas. Ini tinggalkan perkataan kotor, perkataan yang menyebabkan orang sakit hati, ya, perkataan yang isinya mencela, ya, kadzib, bohong, ya. Jadi kemaksiatan lisan itu dijauhkan. Oleh karena itu Nabi SAW bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia berkata yang baik atau diam. Jadi ini dalam hal tutur kata, dalam hal menjaga ucapan. Berkatalah yang baik atau diam. Maksudnya, ya kalau tidak bisa berkata yang baik, diam. Jangan berkata yang tidak baik. Ya. Jangan berkata yang tidak baik. Karena nggak pantas. Ya. Nggak pantas. Tidak sesuai dengan ajaran Islam. Berkatalah yang baik. Berkata yang baik itu akan mendapatkan pahala, mendapatkan ridho Allah. Ya. Kalau tidak bisa, jangan berkata yang buruk, tapi diam. Ya. Diam itu lebih baik. Itu dalam hal tutur kata. Ya. Perkataan-perkataan yang sekali lagi tidak layak, tidak pantas, ini jangan kita ucapkan. Ya, seperti kadang mengikuti tradisi atau adat istiadat orang non-Islam misalnya. Ini jangan kita ucapkan.
Sebagai contoh, misalnya ketika kita bertemu dengan saudara kita, kawan kita, ya, kita angkat tangan, tapi bukan salam, yang diucapkan halo, begitu kan? Halo boy, halo coy, ya, halo men, ceret, ya. Harusnya kan, ya, assalamu alaikum, kan begitu ya. Nah itu ucapan yang pantas dalam Islam. Ketemu dengan saudara kita, assalamualaikum, salam. Bukan perkataan yang tidak pantas. Atau ya bahasa-bahasa yang gaul. Begitu juga dengan perbuatan, sikap yang tidak pantas dalam ajaran itu jangan dilakukan. Ya, ya tentu perbuatan-perbuatan dosa, melanggar ajaran agama, nah itu harus ditinggalkan. Sikap, ya, termasuk kebiasaan-kebiasaan adat istiadat kalau bertentangan dengan ajaran agama, ya jangan dilakukan, ya, jangan lakukan. Misalnya dalam hal berpenampilan, berpakaian juga ini, ya kalau tidak pantas dalam ajaran agama kita, ya jangan dipakai, jangan dilakukan, tinggalkan, ya. Jangan dilakukan, dasarnya ikut-ikutan misalnya. Ya jangan. Misalnya laki-laki menyerupai perempuan, perempuan menyerupai laki-laki, ya. Dalam hal berpakaian, dalam hal bergaya misalnya. Nah, ini enggak pantas. Tidak pantas, ya. Tidak sama antara laki-laki dengan perempuan. Tapi tuntutannya itu hak asasi manusia, persamaan gender, ya. Wow. Emansipasi wanita semacam-macam lah, sehingga menuntut persamaan hak laki-laki dan perempuan. Nggak bisa, ya, nggak bisa. Masing-masing sudah ada ketentuannya, sudah ada kudratinya. Laki-laki ya begini, perempuan ya begitu, beda. Nah, dari sisi fisik ya beda, dari sisi berpakaiannya berbeda, dari sisi penampilan beda, termasuk dari sisi amal solehnya juga berbeda. Ya, amalan juga berbeda, jangan dipaksakan harus sama, nggak bisa. Allah sudah menciptakan kita itu jenis laki-laki dan perempuan, dan masing-masing ada bedanya. Ya. Dalam beramal berbeda, tapi dalam hal pahala, dalam hal ganjaran itu bisa sama dan bisa saling mengunggulin satu sama lain. Tuh. Kalau dari amalan ya beda, ketentuannya beda kan, tidak sama. Dalam hal ibadah saja misalnya, ya kan? Dalam hal ibadah misalnya, kita kaum laki-laki sholat ya harus berjamaah di masjid, ya kan? Harus berjamaah di masjid. Kalau perempuan, ya tidak diharuskan. Justru lebih afdolnya di rumah, kan beda tuh. Walaupun boleh ikut berjamaah di masjid, tapi ada syarat-syarat tertentu. Syaratnya apa? Ya ketika seorang wanita ikut ke masjid misalnya, syaratnya tidak menimbulkan fitnah, ya. Maksudnya fitnah itu fitnah lawan jenis, ya. Tidak menggoda dari sisi penampilannya, pakaiannya, dari wangiannya, ini harus dihindari. Kemudian juga izin daripada suami, kalau ada suami. Kalau suami juga ngizinin jangan maksa kan gitu. Kemudian kewajiban di rumah misalnya tidak terbengkalai. Ya. Barangkali punya anak ini yang perlunya ya kan harus diberesin dulu. Nah, jadi banyak ketentuannya, syaratnya gitu ya. Jadi beda. Nah, jadi beda. Termasuk misalnya laki-laki itu harus Jumatan, wanita kan tidak. Tapi dari sisi pahala itu bisa sama. Ya. Laki-laki berjamaah di masjid, lah perempuan
Misalnya tidak berjamaah di masjid di rumah, ya, tapi pahalanya sama. Pahalanya sama. Manakala si perempuan itu ngurusin ya kebutuhan suami, melayani suami, anaknya, lah itu juga bagian daripada amal soleh. Ya, begitu ya. Dan dari sisi pakaian sudah jelas berbeda. Dari sisi apa namanya ya, yang lainnya juga berbeda. Jadi tidak perlu menuntut persamaan gender, persamaan hak, ya, sehingga akhirnya perempuan harus sama dengan laki-laki. Beda, beda. Hanya saja memang sekali lagi dari sisi pahala itu bisa sesama. Ya. Nah maka sesuatu yang memang tidak pantas bagi kita menurut ajaran agama kita, ya kita tinggalkan. Kita tinggalkan, gitu ya. Jangan ikut-ikutan misalnya tradisi atau budaya-budaya non Muslim. Nah itu mah beda, kita punya ajaran tersendiri dalam hal berpakaian, dalam hal adat istiadat, dalam hal ya, beramal. Itu kita tidak usah ikut-ikutan orang-orang non Muslim. Apalagi sampai istilahnya ada pluralisme, wah paham pluralisme, menyamakan semua agama, ya beda, tidak boleh. Tidak boleh kita menyerupai mereka. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk di antara mereka. Tuh. Maka kita tidak boleh menyerupai mereka orang-orang kafir. Ya. Dalam hal berpenampilan juga tidak boleh. Ya. Nah ini kalau kita ingin menjadi seorang muslim yang baik. Gitu. Nah ini min husni islamil mar'i tarkuhu mala yaknihi. Ya. Nah, ini hadis yang ke 12 ya. Agar kita menjauhkan diri dari perkara-perkara yang tidak pantas ya. Kemudian kita lanjut hadis yang ke-13, hadis pendek-pendek nih. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu anhu khadimi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Riwayat dari Abi Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu anhu khadimi Rasulillah, pelayan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khadimnya Nabi ya. Riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, ia bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. La yu'minu ahadukum, tidaklah beriman salah seorang kalian hatta yuhibba, sehingga ia mencintai li akhihi, saudaranya, ma yuhibbu, sebagaimana ia mencintai dirinya. Ya. Rahul Bukhari Muslim, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ini juga hadisnya pendek, diriwayatkan oleh Abu Hamzah. Abu Hamzah ini namanya adalah Anas bin Malik. Anas bin Malik ini khodimnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Khodimnya, ya, karena sejak kecil Anas bin Malik ini bersama Nabi sejak usia 10 tahun, ya, mau melayani Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Anas bin Malik banyak tahu tentang ya kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi sejak usia 10 tahun memang sering bersama Nabi SAW. Kenapa? Karena ibunya dinikahi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi anak Anas bin Malik ini selalu melayani Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya banyak riwayat yang disampaikan oleh Anas bin Malik ya terkait dengan kehidupan Nabi di rumah, ya. Di antaranya misalnya Nabi SAW pernah berpesan kepada Anas bin Malik, ya bunayya, wahai anakku, kata Nabi, idza dakhalta ila ahli fasallim alaih, yakun mubarakatan alaik. Jika engkau masuk rumah,
ucapkanlah salam. Ya. Ini saya akan menjadi keberkahan. Jadi intinya rumah yang selalu dibacakan salam itu berkah. Itu pesan Nabi kepada Anas bin Malik. Ya, kepada Anas bin Malik. Jadi kalau kita masuk rumah, biasakan ucapkan salam. Insya Allah berkah, Pak. Assalamualaikum. Kalau misalnya tidak ada orang di dalam rumah itu, sebagian ulama mengatakan, ucapkanlah Assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Masuk tuh. Insya Allah berkah. Ada lagi satu amalan dalam hadis, barang siapa yang masuk ke rumah, hendak masuk ke rumah, lalu membaca surat Al-Ikhlas, baca surat Al-Ikhlas 1 kali aja, ya, surat Kulhu sebelum masuk ke rumah. Lalu kemudian ucapkan salam, masuk ke rumah, nafatil faqra min darikal manzil. Maka kefakiran, kemiskinan akan hilang dari rumah itu. Jadi coba rutinkan ya kita kalau masuk rumah baca surat Al-Ikhlas dulu. Dalam hadis itu disebutkan nafatil faqra min darikal manzil. Jadi saya kemiskinan, kefakiran akan hilang dari rumah itu. Ya, diganti dengan keberkahan insyaallah ya. Apalagi ditambah dengan salam. Apalagi ditambah dengan ucapan salam ketika masuk rumah. Dahulukan kanan. Oh, ini tambah keberkahannya. Itu yang sederhana ya. Coba kalau dibiasakan, dirutinkan insya Allah. Nah, Nabi SAW berpesan kepada Anas ketika masuk rumah ucapkan salam. Kemudian juga Anas bin Malik diantaranya meriwayatkan kemesraan Nabi SAW. Ya. Bahwasanya Nabi itu kalau minum itu bekas gelasnya Aisyah. Ya. Jadi bekas minumnya Aisyah itu diminum, bibirnya Aisyah itu pas misalnya ya pas bekas bibirnya Aisyah itu. Itulah bentuk kemesraan Nabi. Jajal kalau kita bekas istri kita ganti cuci dulu atau ganti yang baru. Ya. Nabi enggak. Termasuk ya Nabi itu kalau sandalnya putus beliau jahit sendiri. Ya. Beliau sol sendiri. Itu diceritakan oleh Anas bin Malik. Karena Anas tadi dari khodimnya Nabi, Anas melayani Nabi terus. Dan Anas bin Malik ini pernah didoakan oleh Nabi SAW. Didoakan oleh Nabi, lah doanya Nabi itu mustajabah. Apa doanya Nabi untuk Anas? Allahumma kfir malahu wa waladahu wa tawil umrahu. Allahumma kfir malahu, ya Allah banyakin hartanya dan keturunannya, panjangin umurnya. Itu doa Nabi itu, dan itu memang terbukti ya. Doa Nabi itu mustajab, dan Anas bin Malik termasuk sahabat Nabi yang panjang umurnya, mencapai ratusan tahun. Dan ya paling akhir-akhir meninggal. Beliau meninggal di Basrah. Ya. Basrah itu di Irak. Ya, di Basrah. Dari Baghdad itu sekitar 8 jam. Dulu waktu saya di Baghdad, numpang kereta ke Basrah. Ya. Ziarah ke makamnya Anas bin Malik, sahabat Anas bin Malik. Itu banyak keturunannya, banyak dzurriyyatnya. Barokah doa Nabi SAW. Panjang umurnya, banyak hartanya, kaya, banyak keturunannya. Itu ya. Itu salah satu doa Nabi untuk Anas bin Malik. Ya. Nabi SAW bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman salah seorang kalian sehingga ia mencintai saudaranya itu sebagaimana ia mencintai dirinya. Ini maksud kalimat la yu'minu ahadukum itu bukan berarti tidak beriman, akhirnya lawan dari iman itu kafir, bukan begitu. Tapi yang dimaksud adalah tidak sempurna iman seseorang. Itu ya, tidak sempurna iman seseorang, bukan la yu'minu ahad. Sering kita dapati ya dalam hadis itu, la yu'minu ahadukum, la yu'minu ahadukum ya. Di antaranya ya ini, la yu'minu ahadukum, bukan maknanya bukan berarti dia tidak beriman, iman mah iman gitu. Ya. Cuman tidak sempurna. Tidak sempurna itu maknanya.
Ada juga biasanya man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, itu sering. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Barang siapa yang aku iman kepada Allah dan hari akhir. Contohnya tadi, falyaqul khairan aw liyasmut. Nah, ini redaksinya la yu'minu ahadukum, tidak beriman salah seorang kalian, itu maksudnya sekalian tidak sempurna iman seorang, ya. Hatta yuhibba di akhihi ma yuhibbu nafsihi. Sehingga dia itu mencintai saudaranya, saudara sesama muslim. Sebagaimana dia mencintai dirinya. Nah, ini masalah muamalah ini masalah. Bagaimana kita ini menjalin persaudaraan dengan sesama muslim. Maka dalam hadis yang lain juga disebutkan al-muslimu akhul muslim. Seorang muslim itu saudara muslim yang lain. Jadi ibarat saudara itu ya susah senang dirasakan bersama. Maka dalam hadis ini ada penekanan khusus, anjuran khusus, yaitu agar kita ini saling mencintai. Hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Ya. Bagaimana kita mencintai saudara kita sama muslim. Tuh. Baru dianggap orang yang berimannya sempurna. Dalam hadis riwayat Muslim yang lain, Rasulullah SAW bersabda, la tadkhulul jannata hatta tahabau. Ya. Kalian tidak akan masuk surga sehingga kalian itu saling mencintai. Ya. Sehingga saling mencintai. Nah ini sehingga bukan begitu adanya. Maaf, hadisnya la tadkhulul jannata hatta tu'minu. Maaf kelewat. La tadkhulul jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabau. Nah, gitu ya. Kalian tidak masuk surga sampai kalian itu beriman. Nah, dia kuncinya surga itu iman. Sampai sehingga kalian itu beriman. Kuncinya surga adalah iman. Wala tu'minu hatta tahabau. Dan kalian tidaklah beriman sampai kalian itu saling mencintai. Nah, maka korelasi dengan hadis ini hendaknya kita ini saling mencintai sesama muslim. Mencintai saudara kita. Berarti mafhum mukhalafahnya, pengertian dari kebalikannya, ya kita jangan sampai menjadi musuh saudara kita. Ya, jangan sampai bermusuhan, jangan sampai saling mendolimi, jangan sampai saling menyakiti. Nah, ini tidak boleh. Tidak dibenarkan. Jangan saling mendolimi, berbuat dolim. Ya. Nah, ini maknanya sangat luas sekali ya. Bagaimana kita ini menjaga mahabbah, ya, kecintaan terhadap saudara kita sesama muslim. Ya. Dan boleh kita mengungkapkan rasa cinta kita kepada saudara kita sama muslim karena Allah. Karena Allah. Ini yang dicontohkan Nabi. Nabi SAW menyatakan mahabbahnya kepada sahabat Mu'ad bin Jabal dalam hadis musalsal bil mahabbah. Kata Nabi, ya Mu'ad, wallahi inni la uhibbuka. Wahai Mu'ad, sungguh aku mencintaimu. Nabi menyatakan cinta kepada sahabat Mu'ad. Nah, ini dari hadis ini maka kita boleh menyampaikan mahabbah kita kepada orang lain, kepada sama muslim karena Allah. Misalnya kita ya sampaikan, ya akhi, ana uhibbuka fillah. Aku mencintaimu karena Allah. Boleh itu. Ya, silahkan. Orang kalau mencintai karena Allah itu bukan karena hawa nafsu. Yang dipandang itu karena dia soleh, kan dia taat, rajin ibadah, rajin beramal soleh. Kita demen. Sampaikan demen kita. Sehingga dia pun merasa senang. Ya. Dan dia pun ikut mencintai.
Nah inilah, ini dari sisi ucapan ya, ungkapan. Ya, ungkapan. Tapi benar-benar karena Allah, bukan karena hawa nafsu. Makanya boleh menyampaikan rasa mahabbah itu dengan sesama jenis. Jangan beda jenis, lawan jenis dia menyampaikan cinta. Nah itu mah hawa nafsu itu mah. Ya, apalagi istri orang. Ya ukhti, ana uhibbuki fillah. Wahai ukhti, aku mencintaimu karena Allah. Wah, lebay. Ya, ya bukan karena Allah kalau kepada cewek mah, lawan jenis mah. Itu hawa nafsu, syahwat. Istri orang diomongin begitu. Ada suaminya tabok. Ya. Jadi sama jenis, sama kita laki-laki. Itu ya, karena memandang ketaatannya kepada Allah. Ya, uhibbuka fillah, ya. Ya apa-apa begitu. Itu ya dicontohkan Nabi SAW. Nah ini secara ungkapan menyatakan mahabbah itu. Ya menunjukkan ucapan, tapi ya bukan hanya ucapan gitu. Bukan hanya sekedar ucapan. Cinta itu perlu bukti, kan begitu. Cinta itu perlu pengorbanan, cinta itu perlu loyalitas, ya. Jangan ngaku cinta doang tapi nggak ada buktinya. Ngaku cinta sesama muslim teman tapi di belakang ya benci, ya itu berarti bohong, ya. Berarti cintanya cinta apa itu? Cinta-cintaan ya. Ya. Perlu pengorbanan, ya, perlu pengorbanan cinta itu. Ya. Manakala saudara kita muslim dianiaya, kita tampil untuk membantunya. Ketika saudara-saudara kita dibantai misalnya di Palestina, di negara-negara, ya kita ikut merasakan, ya, ikut merasakan sih bagaimana caranya bisa membantu mereka, kan begitu. Ya, ada pengorbanan. Kalaupun misalnya kita tidak bisa berjuang bersama mereka dengan fisik, dengan senjata, ya kita dari sini korbankan harta kita barangkali ya, dan doa kita untuk mereka. Nah itu bukti bahwa kita itu ya mahabbah, ya sesama muslim, termasuk saudara-saudara kita di tanah air kita. Kalau kita ngaku mencintai saudara kita sama muslim, ya kenapa sampai ya di medsos saling menghujat, saling menyerang, saling membenci, saling membuka aib, saling membuka keburukan-keburukan saudara sama muslim. Ini mana mahabbahnya? Ya. La yu'minu ahadukum. Itu ya, ini kalau kita lihat di medsos itu Pak, insya Allah. Ya, sesama muslim sudah saling hujat menghujat, saling menghina, saling membuka aib. Nah, ini belum dianggap la yu'minu ahadukum. Belum dianggap orang yang imannya sempurna. Nah ini hati-hati itu ya. Kalau kita mau mengamalkan hadis ini, ya benar-benar kita mahabbah kepada sesama muslim, ya. Terlepas perbedaan masalah furu'iyah, perbedaan pemikiran, ya, perbedaan nasab atau yang lain, ya kita saling mencintai, gitu ya. Saling mencintai. Nah itulah kita harus buktikan dengan tidak saling menghina atau mencaci maki. Ya. Diam, ya. Daripada komentar, daripada share, posting di medsos yang nggak jelas, masih mending diam. Ya. Diam, ya. Dan diam, ya. Jangan ikut-ikutan komentar atau memposting sesuatu yang bisa menyakiti orang-orang lain atau membuat kegaduhan. Nah, kita amalkan hadis ini ya dengan kita saling menjaga ukhuwah, ya, menjaga ukhuwah sesama muslim. Nah, inilah tafsir singkat dari hadis ini ya. Mudah-mudahan ini bisa menambah wawasan pengetahuan kita dan tentu kita selalu mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita ini dibimbing, selalu mendapatkan hidayah dan taufik
Sehingga kita istiqomah untuk terus beramal soleh, melakukan kebaikan-kebaikan sampai akhir hayat kita. Dengan demikian semoga kita mendapatkan husnul khotimah. Ya, itulah harapan kita. Mudah-mudahan Allah ijabah. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ini saja kajian kita pada ini. Silahkan kalau yang perlu ditanyakan atau sampaikan aturan. Memang dari definisi ihsan sendiri, ihsan secara bahasa itu artinya berbuat baik. Ada terbagi menjadi dua, ada ihsan terhadap hak-haknya Allah, terhadap Allah, ada ihsan berkaitan dengan orang lain, ya, makhluk. Nah, adapun ihsan berkaitan dengan Allah, sebagaimana didefinisikan oleh Nabi SAW, al-ihsan an ta'budallah ka'annaka tarahu. Ihsan itu adalah engkau beribadah kepada Allah, menyembah Allah, ka'annaka tarahu, seolah-olah engkau itu melihatnya. Fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Jika tidak melihatmu, maka ya, fa innahu yarak. Jika engkau tidak bisa melihatnya, fa innahu yarak, maka dia, Allah itu maha melihatmu. Ya. Ini konsepnya ya, konsep ihsan. Dan untuk diterapkan seperti itu memang luar biasa sulitnya. Ya. Apalagi kita ini orang-orang awam. Ya. Belum mengenal Allah. Belum kenal Allah. Kita mah belum kenal Allah, Pak. Baru tahu doang. Ya. Tahu Allah. Kenal mah belum. Ya. Orang yang sudah mengenal Allah, ini disebut al-arifin. Al-arif billah. Nah, orang yang sudah bermakrifat, ya gitu ya. Nah, sehingga konsep daripada ihsan itu bisa diterapkan. Bagaimana beribadah itu seolah-olah kita benar-benar musyahadah, menyaksikan Allah. Oh. Bagaimana kita mau menyaksikan Allah, kenal juga enggak gitu ya. Nah, memang kan agak benar tinggi ini, Pak. Ya. Kalaupun tidak bisa musyahadah, maka muraqabah, fa innahu yaraka. Allah selalu mengawasi kita. Nah, ini bagaimana kita menanamkan agar kita ini merasa diawasi. Itu juga berat. Nah, itu makanya kita berusaha, misalnya dalam kita sholat ya, bagaimana kita menjaga hati kita, menjaga sikap kita di hadapan Allah, bukan hanya dohirnya, kita mengerti rukun-rukunnya, bagaimana caranya ruku, bagaimana caranya sujud, tumanina bacaan-bacaan dalamnya, tetapi juga menjaga hati kita. Kita khudu, kita tadarru, kita tawadhu, dan khusu. Nah ini, jadi 4 ini emang ini bagaimana kita merasakan kehadiran Allah di dalam hati kita, merasa diawasi. Gitu. Nah, maka ya caranya ya terus kita benar-benar ya mohon pertolongan Allah agar selalu diberikan dibimbing. Nah, tentu kita harus terus ngaji. Dan harus dibimbing oleh seorang guru yang benar-benar mursyid. Ya, sehingga membimbing tata cara sholat yang baik dan benar, ibadah yang baik dan benar, bukan hanya secara dohirnya saja, tapi batinnya juga. Ya, itu barangkali ya, memang tingkatan tinggi. Ya, terima kasih, Pak. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti.